Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, asal Tuhan melihat imanmu hari-hari ini, tindakanmu, dan Tuhan melihat kesetiaanmu, kesetiaan kita, kesungguhan kita mengiring Tuhan, itu cukup buat Tuhan, buat Dia, untuk tidak menunda-nunda lagi, untuk tidak menolong. Artinya segera Dia akan memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Yehova Jireh. Amin. Dia Allah yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan saudara dan saya, Bapak Ibu. Saudara kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa kata firman Tuhan, burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Berhentilah untuk cemas, berhentilah untuk khawatir. Sebab Tuhan Yesus, Dia pemilik langit dan bumi. Dia Tuhan yang hebat, Dia Allah yang kaya raya, Dia yang pemilik hidup kita. Ada amin? Haleluya. Mari terus sembah Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan malam ini. Tuhan ada di ruangan ini, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hadir hendak menjamah kita yang ikut Zoom malam hari ini. Oh, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami puji, kami muliakan nama-Mu, ya Allah yang kudus. Oh shandere diaralaba shando, enama sikaralaba, oh yanaba se, endanama sande, yanama shande, yaralabo. Ku agungkan Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Namamu, namamu Yesus, ku tinggikan, ku muliakan Engkau. Ya Rabba Shande, ya Rabba Shande, ya Mama Mama ya Shando, Ekaka kambe pambe, ya Raboso, ya Rabo. Ikandera hinatenda tararado, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama yang ajaib. Oh, dalam nama-Mu Yesus, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan dan Raja. Hanya Engkau yang layak Tuhan diagung-agungkan. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang layak ditinggi-tinggikan. Hanya Engkau saja yang layak menerima semua pujian, hormat, pengagungan dari umat-Mu Tuhan Yesus malam ini. Tuhan, urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan Tuhan malam ini. Kami bisa menikmati Tuhan kebaikan-Mu, kami bisa merasakan jamahan-Mu Tuhan, pelukan-Mu kepada setiap kami. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Terima kasih, kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Oh haleluya, haleluya, kami siap menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama katakan Shalom semuanya. Malam ini tema firman Tuhan, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dulu saudara kasih dalam Tuhan, pemahaman saya tentang Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Di mana ketika saya memuji dan menyembah Tuhan,
saya berdoa dan berpuasa. Ketika saya juga memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama umat Tuhan. Saya yakin dan percaya lewat pujian dan penyembahan yang saya naikkan. Lewat doa-doa yang saya naikkan di hadapan Tuhan. Lewat doa-doa yang saya tuliskan di kertas permohonan doa. Doa terobosan, doa pemulihan, doa kesembuhan. Berdoa supaya suami diselamatkan, orang tua diselamatkan, yang sakit supaya disembuhkan, supaya ada terobosan finansial. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi. Saya melihat Tuhan menjawab doa-doa umatnya. Banyak mereka yang diberkati, mendapat proyek yang baru, mendapat terobosan, dipromosi dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Itu pemahaman saya dulu tentang Yehova Jireh. Saudara kasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan belajar Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara, pertama kali kata Yehova Jireh dicatat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 22. Di mana peristiwa antara Abraham dengan Tuhan. Tuhan menguji iman daripada Abraham. Tuhan meminta anak perjanjian, anak kesayangan daripada Abraham untuk diserahkan ke Gunung Moria. Saudara kasih dalam Tuhan, peristiwa Yehova Jireh adalah suatu peristiwa di mana merupakan peristiwa yang sangat bersejarah antara Abraham dengan Tuhannya. Suatu kenangan yang mungkin tidak akan pernah bisa Abraham lupakan. Di mana ketika Abraham mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria, ketika dia hendak menancapkan pisau kepada Ishak anak kesayangannya. Tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku telah melihat bahwa engkau takut akan Tuhan. Tiba-tiba Abraham menoleh ke arah suara itu. Dan dia melihat ada domba jantan di semak belukar. Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Yehova Jireh adalah Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan kambing domba pengganti Ishak ke dalam kehidupan Abraham. Saudara kasih dalam Tuhan, yang membuat Tuhan sediakan domba jantan, ya, pengganti Ishak. Saudara kasih dalam Tuhan, saya melihat karena Abraham memiliki hati yang takut akan Tuhan. Abraham memiliki tindakan iman yang luar biasa, saya melihat. Jadi itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan perhitungkan. Abraham berani mengambil resiko yang sangat-sangat besar resikonya. Mempertaruhkan nyawa Ishak. Saudara kasih dalam Tuhan, Yehova Jireh adalah dalam bahasa Ibrani, artinya Allah yang melihat. God sees. Bahkan dalam satu naskah Ibrani dituliskan, di atas gunung Tuhan, Tuhan memperlihatkan diri kepada Abraham. Allah menampakkan diri. Dengan kata lain, nama Yehova Jireh disebutkan, saudara kasih dalam Tuhan, diartikan bahwa saat Abraham melakukan perintah Tuhan, Abraham tidak menunda-nunda. Ya, begitu dapat perintah, firman Tuhan katakan dalam Kejadian 22 ayat ketiga dan ayat yang keempat, bahwa keesokan harinya Abraham itu, saudara kasih dalam Tuhan, langsung memasangkan pelana, kata firman Tuhan, kepada keledainya dan memanggil kedua bujangnya beserta Ishak anaknya.
Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia Abraham dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Jadi Abraham itu seorang hamba Tuhan yang sangat taat, yang sangat percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Nah, justru ketaatan Abraham melakukan perintah Tuhan ini untuk mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat perjuangan Abraham. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Abraham dari rumahnya berjalan sampai 3 hari lamanya ke tanah Moria. Ya. Beserta anaknya Ishak dan kedua bujangnya. Luar biasa. Perjalanan yang sangat-sangat meletihkan mungkin saudara. Dari rumah ke tanah Moria, dari rumahnya Abraham. Itu 3 hari. Nah, setelah Abraham melayangkan pandangnya, melihat tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abraham, yaitu di atas gunung Moria, Abraham langsung berkata kepada 2 bujangnya, ya, kamu di sini dan keledai ini, saya akan berangkat sembahyang bersama dengan anak ini, dan nanti setelah sembahyang, kata Abraham, saya akan kembali bersama dengan engkau. Luar biasa perkataan Abraham ini. Saya melihat ini sesuatu yang sangat profetik. Abraham sangat yakin dan percaya bahwa setelah dia mempersembahkan Ishak anaknya yang diperintahkan oleh Tuhan, dia akan kembali bersama-sama dengan Ishak. Saudara, dalam perjalanan, Ishak bertanya, Bapak, kata firman Tuhan, di sini sudah tersedia api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Saudara, kalau saya ayahnya, kalau saya jadi Abraham, saudara, perasaan kita tuh seperti apa? Bagaimana perasaan kita? Sementara yang akan kita persembahkan anak kita sendiri. Nggak mungkin kita bilang, kamu yang akan dipersembahkan. Tetapi Abraham menjawab kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Ini luar biasa. Jadi iman Abraham itu sudah melihat bahwa Tuhan akan sediakan domba itu untuk pengganti Ishak yang akan dipersembahkan. Dia bersama dengan Ishak melanjutkan perjalanannya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya melihat dalam imannya Abraham, mungkin begini, hatinya Abraham bergumam, dia berkata dalam hatinya, ini Abraham, ya, saya percaya bahwa Tuhan melihat apa yang sedang dilakukan oleh saya, oleh Abraham. Tuhan pasti hadir. Tuhan pasti menampakkan dirinya di atas gunungnya, dan saat Tuhan melihat, ya kan, ketaatan yang dilakukan oleh Abraham, dan Tuhan melihat hatinya Abraham yang tidak goyah, ya kan, yang tidak berubah pikiran untuk tetap menyerahkan Ishak, maka pertolongan itu datang, mujizat itu terjadi. Sangat mustahil Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya membaca ayat ini, gak mungkin dan gak masuk akal. Karena domba itu nggak mungkin bisa naik ke atas gunung, ya. Domba nggak mungkin bisa naik. Kalau kambing mungkin bisa. Justru saya melihat bahwa justru iman Abrahamlah yang menarik domba jantan itu naik ke atas gunung, dan Tuhan melihat imannya Abraham, saudara kasih dalam Tuhan, ketika iman Abraham yakin sekali bahwa Tuhan akan siapkan domba jantan itu. Nah, iman Abraham ini yang menarik domba itu naik ke atas gunung. Saudara kasih dalam Tuhan, dan Tuhan ada di atas gunungnya. Dan Tuhan sediakan domba jantan itu. Luar biasa saudara, ini sangat profetik. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, asal Tuhan melihat imanmu hari-hari ini, tindakanmu. Dan Tuhan melihat kesetiaanmu, kesetiaan kita.
kesungguhan kita mengiring Tuhan, itu cukup buat Tuhan, buat Dia untuk tidak menunda-nunda lagi, untuk tidak menolong. Ya, artinya segera Dia akan memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Pertanyaannya saudara, untuk membuat mata Tuhan melihat kita dan membuat Tuhan menampakkan diri di atas gunungnya, sehingga Yehova Jireh itu kita alami. Sehingga mujizat itu kita bisa nikmati. Sehingga yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Perkara yang supranatural itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang harus saudara dan saya lakukan malam hari ini. Pertama, yang harus kita kerjakan, harus ada kesediaan. Ya, di dalam batin kita, di dalam hati kita ada kerelaan untuk mengorbankan segala sesuatunya untuk Tuhan. Sekalipun mungkin itu yang sangat berharga yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita rela korbankan. Kalau mungkin itu yang Tuhan minta. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti Abraham telah lakukan ini. Dia berani ambil resiko. Sekalipun nyawa taruhannya. Ishak diserahkan. Abraham adalah satu contoh iman yang bapak iman yang luar biasa saya melihat. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Bagaimana dengan kita semua sebagai anak Tuhan, orang percaya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pemberita firman Tuhan? Seringkali dari antara kita, ya, anak-anak Tuhan, sangat berat, sangat sulit untuk melakukan perintah Tuhan. Apalagi berkorban. Berkorban itu rasanya sakit, saudara. Kalau kita memberi, kita masih banyak uang, itu bukan berkorban. Ya. Berkorban itu saudara, kita tidak punya apa-apa, kita kehilangan segala-galanya hanya untuk Tuhan, hanya untuk melakukan perintahnya. Saudara, seringkali di antara kita anak Tuhan sangat berat melakukan perintah Tuhan. Ya. Yang sudah seharusnya saja kita lakukan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita seringkali menunda-nunda. Seringkali banyak alasan buat anak-anak Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan, ampunilah akan seseorang. Ya kan? Jika ada ganjalan di dalam hatimu. Artinya kalau ada yang sakit hati, ada yang kecewa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus segera lakukan firman Tuhan. Kita mengampuni, kita memaafkan, kita mengasihi. Sekalipun orang itu tidak mau menerima maaf kita, tetapi kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Ini keharusan, ini yang sudah semestinya orang percaya lakukan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Seringkali kita pun beralasan, kan bukan saya yang salah, dia yang salah. Saya hari ini hidup saya sengsara gara-gara dia. Ini yang menjadi alasan anak-anak Tuhan yang membuat Tuhan sulit bekerja dalam kehidupan kita. Contoh lain Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa persepuluhan, ya kan, Maleakhi 3 ayat yang ke-10 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Ujilah aku Tuhan, aku akan memberkati dan aku akan memenuhi pundi-pundi dan lumbung-lumbungmu. Aku akan menghalau belalang pelahap dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu. Ini perpuluhan, ini perintah Tuhan. Ini punyanya Tuhan. Kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sulit benar melakukan ini. Seringkali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan termasuk saya. Ya kan? Kita seringkali hitung-hitungan. Ya. Sebelum kita bertindak, sebelum kita lakukan, kita tidak berani mengambil resiko. Bahkan kita berkata, kalau kita kasih penghasilan kita 10% kepada Tuhan, bagaimana dengan sewa rumah, bagaimana dengan biaya listrik, bagaimana dengan kebutuhan ini itu, bagaimana dengan uang SPP anak-anak. Ini seringkali kita beralasan di hadapan Tuhan. Nah, mungkin ada yang berkata begini, kalau 10% diberikan kepada Tuhan,
Kalau jumlahnya mungkin 5 juta, dalam 1 tahun lumayan kita bisa tabung. Ya kan? Apalagi kalau jumlahnya udah banyak. Mungkin 20 juta atau 30 juta atau 50 juta. Karena 500 juta, 10%, 50 juta hasilnya. Langsung kalkulator kita jalan. Kita pikir, wah daripada dikasih ke rumah Tuhan, bayar perpuluhan, walaupun miliknya Tuhan kita rampok, kita ambil, mending beli aset baru. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus bersedia, harus rela mengorbankan segala sesuatu, apalagi miliknya Tuhan. Kalau engkau dan saya ingin diberkati hidupmu, lakukan firman Tuhan ini. Ada amin? Lakukan firman Tuhan ini. Persepuluhan ini milik Tuhan. Saudara, dulu saya pun hitung-hitungan. Saya pun, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seringkali berpikir kebutuhan ini, kebutuhan itu. Banyak sekali yang ada di kepala ini. Kalau saya berikan 10%, mana waktu itu saudara kasih dalam Tuhan, saya pun lagi pas-pasan. Ya. Dan saya masih ingat, belalang pelahap itu ada di tengah usaha saya. Saya bukan gak memberikan perpuluhan, saya kasih perpuluhan cuma gak 10%. Saya curi, saudara. Saya sunat gak ada 10%. Saya hitung-hitung, saya pikir-pikir, kena kredit macet lebih daripada 10%. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya masih ingat saya berdoa di hadapan Tuhan. 2-3 tahun yang lalu saya berdoa, Tuhan masuk buka dan tutup tahun jam 12 malam. Saya berdoa, saya meminta permohonan doa ini di hadapan Tuhan. Tuhan pakai hidupku. Tuhan jangan biarkan hidupku ini menjadi batu sandungan. Tuhan aku rindu hidupku menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, Tuhan memberikan rema di dalam doa saya. Tuhan katakan bahwa aku akan memakai hidupmu menjadi saluran berkat di tengah pelayanan. Saudara, waktu itu sebelum saya doa itu, saya sudah bertobat. Karena istri saya selalu mengingatkan, kembalikan itu 10%, kembalikan itu 10%. Saudara, itu sebelum pandemik saya sudah lakukan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan Malaikat 3 ayat 10 itu betul-betul digenapi dalam kehidupan saya. Justru di tengah pandemik ini Bapak Ibu, saya diberkati Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Ujilah aku Tuhan katanya. Jadi saya tidak kekurangan di masa-masa pandemik ini. Bukan untuk kesombongan. Ya. Di masa-masa sekarang ini saudara, saya melihat banyak orang yang nombok per bulannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan saya. Bahkan melebihkan, bahkan lebih. Luar biasa. Tuhan kita hebat. Hal yang kedua Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang harus kita lakukan. Kita harus punya roh yang takut akan Tuhan, yang berani ambil resiko seperti Abraham. Ya. Di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat itu dari langit kepada Abraham katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Saudara perhatikan, Tuhan bersumpah kepada Abraham. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, luar biasa. Hal yang kedua, kita sebagai orang percaya, kita anak Tuhan, harus ada yang namanya roh takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Takut akan Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, berani mengambil resiko walaupun kehilangan pekerjaan, walaupun kehilangan sesuatu. Kita berani ambil resiko, kita ada di pihaknya Tuhan, kita melakukan firman-Nya Tuhan. Amsal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang ini zaman udah tua mungkin ya. Jadi untuk hidup benar, untuk hidup takut akan Tuhan itu enggak gampang. Apalagi pergaulan sekarang ya. Enggak anak muda, enggak orang tua saudara. Jadi lebih baik kompromi dengan dosa, lebih baik kompromi itu saudara, walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita merasa nyaman, kita enak, ya kan? Karena berpenghasilan cukup lumayan, ya kan? Tiap bulannya udah tinggal nada tangan begini, hasilnya udah nggak usah kerja capek-capek. Kalau untuk hidup benar meninggalkan itu, mau kerja apa? Contohnya begitu. Saudara, untuk hidup takut Tuhan memang nggak gampang. Saudara, tapi saya katakan kepada satu anak Tuhan, saya katakan, kamu harus berani. Kamu harus berani mengambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk hidup kudus, untuk hidup benar, takut akan Tuhan, apapun itu resikonya, Tuhan pasti di pihakmu. Amin. Mazmur 33 ayat 18 katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ada amin? Jadi tidak perlu takut saudara kasih dalam Tuhan. Mata Tuhan akan tertuju kepadamu yang melakukan firman Tuhan. Yang berpihak kepada Tuhan. Yang berani mengambil resiko kalau itu yang Tuhan perintahkan. Tuhan di pihakmu. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya. Jika setiap orang percaya malam ini memiliki pemahaman yang benar tentang Yehova Jireh, cara pandangnya akan berbeda. Ya. Tindakannya akan berbeda. Melihat satu persoalan itu akan berbeda. Ya. Memiliki iman yang berbeda, imannya akan aktif. Gaya hidupnya pun akan berbeda, saudara kasih dalam Tuhan. Sekalipun di tengah kesukaran, di tengah badai, tantangan, kesulitan, kesukaran yang sedang dia hadapi mungkin. Nah, tetapi akan terlihat tetap beda. Akan ada senyuman yang berbeda, saudara kasih dalam Tuhan. Dia akan tetap bersukacita. Aura Kristus akan tetap terpancar. Dan dia selalu tetap yakin bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan pasti cepat atau lambat Tuhan akan menolong dia. Saudara, dia akan tetap lakukan firman Tuhan secara konsisten. Dia yakin bahwa Tuhan akan tetap memelihara dia. Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Semua yang ada di tempat ini yang sedang mendengarkan Zoom malam ini. Bagaimana saudara kasih dalam Tuhan dengan kita? Mungkin ada di antara saudara malam hari ini engkau yang sedang takut. Ya, engkau sedang khawatir karena pandemik yang berkepanjangan hampir 2 tahun. Mungkin engkau kehilangan penghasilan, engkau kehilangan pekerjaan, engkau kehilangan usahamu karena kolab, modalnya habis. Engkau kehilangan papa atau mungkin mamamu. Apapun itu. Percayalah saudara. Firman Tuhan katakan bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara. Mari kita baca Matius 6. Matius 6 ayat 26. Ya, tolong dibacakan. Ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, ayat 28. Ayat 27.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudara kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa kata firman Tuhan, burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, berhentilah untuk cemas, berhentilah untuk khawatir. Sebab Tuhan Yesus, Dia pemilik langit dan bumi, Dia Tuhan yang hebat, Dia Allah yang kaya raya, Dia yang pemilik hidup kita. Ada amin? Bukankah keberadaan kita lebih berharga daripada burung pipit? Saudara, Tuhan berfirman di dalam Yesaya 43 ayat keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihimu. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Yehova Jireh. Amin. Dia Allah yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan saudara dan saya. Bapak Ibu, percayalah. Percayalah, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut apapun hari-hari ini yang sedang engkau takutkan, apapun masalah pergumulan yang sedang engkau alami. Bahwa engkau berharga di mata Tuhan, bahwa kita memiliki Bapa dan Tuhan yang hidup, yang punya langit dan bumi, yang memiliki hidup saudara dan saya. Engkau berharga di matanya Tuhan, ada amin? Yang terpenting saudara, kalau kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, sekalipun di tengah badai kesukaran kita ada di pihaknya Tuhan, maka pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Maka 1 Korintus 2 ayat 9 akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak dipikirkan, Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Bapak Ibu, malam hari ini firman Tuhan sampai di sini. Bahwa Yehova Jireh, Allah yang akan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita hari-hari ini. Sekalipun situasi kondisi pandemik yang berkepanjangan. Bapak Ibu, ketika kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Dia hidup. Bahwa Tuhan yang kita sembah Dia sanggup menyediakan semua itu. Maka itu akan terjadi. Terjadi. Jadilah sesuai dengan imanmu. Bapa di surga, malam ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu singkat yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah menjadi berkat dan kekuatan buat kami semua yang mendengarkan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.